Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Jibril Maulana dan saya akan menjelaskan tentang standar etik konduksi dalam sains atau standar perilaku etika keilmuan. Standar etika pada keilmuan secara konseptual terdapat dua fondasi. Yang pertama yaitu morality atau moralitas dan yang kedua adalah keilmuan. Pada standar keilmuan juga harus berlandaskan kepada moral. Sebagai contohnya, mengarang data tidak etis secara sains karena merupakan suatu bentuk kebohongan dan juga hal tersebut salah secara moral. Perilaku dalam sains harus tidak melanggar standar moral yang diterima secara umum dan harus menjunjung kemajuan tujuan ilmiah, yaitu mengembangkan ilmu dan teknologi. Pada chapter ini akan dibahas tentang 12 prinsip dalam etika perilaku keilmuan. Untuk prinsip pertama, honestly, terus terang, kejujuran. Ya, seorang ilmuwan tidak boleh untuk memfabrikasi, menyalahkan atau memisrepresentasikan data yang telah dihasilkan. Mereka harus menjadi objektif, terus tidak ada bias, dan juga penuh dengan kejujuran pada segala aspek pada saat penelitian mereka. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting. Apabila kejujuran dan atau keterus-terangan tidak dilakukan oleh seorang saintis atau peneliti, maka tujuan dari penelitian berupa pencarian ilmu pengetahuan dan sebuah solusi praktis tidak akan tercapai tentu saja. Seorang ilmuwan wajib untuk mempercayai satu sama lain. Namun kepercayaan ini akan hancur jika ada seorang saintis yang tidak jujur untuk menyampaikan hasil dengan sejujur-jujurnya. Carefulness atau penuh kehati-hatian. Peneliti itu pasti akan mengalami suatu kesalahan, apalagi untuk mepresentasikan hasil. Tapi kesalahan itu harus dilakukan dengan minimal, baik dengan dengan minimal eksperimen, metodologi, human error, self-deception, minimal bias, dan juga konflik. Seorang ilmuwan yang menerbitkan tulisan yang mengandung banyak kesalahan mungkin akan dianggap tidak kompeten, tapi bukan sebagai orang yang tidak mengerti tentang etika keilmuan, namun dia hanya tidak kompeten. Walaupun seperti itu, kehati-hatian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti, karena tanpa adanya kehati-hatian, maka banyak yang terbuang. Bahan banyak yang terbuang. Bahan baku, waktu, dan juga terkadang ada masalah hukum sosial tersendiri. Karena tiap masyarakat itu pasti beda-beda. Openness atau keterbukaan. Saintis harus selalu membagikan data, hasil, metode, ide, teknik, dan juga alat-alat. Mereka harus mengizinkan peneliti-peneliti yang lain untuk mereview hasil pekerjaan mereka dan juga harus terbuka terhadap kritik dan juga ide-ide yang baru. Prinsip keterbukaan ini berfungsi untuk memajukan peneliti sendiri. Dengan adanya keterbukaan ini, peneliti diperbolehkan untuk memberikan kritik dan saran pada penelitian satu sama lain. Dengan ini diharapkan dalam dunia penelitian terbentuk atmosfer yang mampu kooperatif dan saling bahu-membahu untuk membangun ke depannya. Walaupun keterbukaan penelitian merupakan suatu etika dalam dunia keilmuan, namun perlu untuk diketahui bahwa alangkah lebih baiknya keterbukaan ini tidak disampaikan apabila peneliti yang belum mendapatkan suatu hasil atau ketika masih berjalan. Hal ini berguna untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi keterbukaan itu memang penting, tapi ketika keterbukaan itu sendiri, apabila Anda belum mendapatkan hasil dari penelitian Anda, tapi Anda sudah terbuka dengan yang peneliti yang lain, takutnya ada yang mengambil data
ada yang melakukan penelitian tersebut. Jadi dan dia lebih dulu dan akhirnya ide Anda dicuri, seperti itu. Freedom atau kebebasan. Seorang ilmuwan harus bebas dan juga mampu menampung penelitian pada segala jenis masalah atau hipotesis. Mereka juga harus mengizinkan untuk mengkritisasi atau juga memberikan ide baru terhadap hal-hal yang lama. Prinsip kebebasan dalam penelitian dapat diterapkan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah kebebasan memiliki peran untuk memperluas ilmu dan teknologi dengan ide baru dan memberikan solusi untuk permasalahan dari penelitian-penelitian yang lama. Kebebasan dalam penelitian mampu memupuk kreativitas seorang peneliti. Kebebasan memberikan jalan pada peneliti agar tidak stagnan dan dengan cara memberikan izin untuk meneliti, memberikan kritik dan mengembangkan penelitian yang pernah ada. Kredit atau penghargaan. Penghargaan pada seorang peneliti merupakan bentuk etika yang mampu memberikan motivasi pada seorang peneliti. Hal ini juga menunjukkan kontribusi dan kepercayaan pada seorang peneliti. Penghargaan pada seorang peneliti biasanya berupa pengakuan, penghormatan, prestis, uang, dan juga hadiah. Education, pendidikan. Peneliti juga harus memberikan perspektif edukasi dan juga ensure bagaimana cara meneliti yang baik. Peneliti juga harus memberikan edukasi dan juga informasi kepada publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan sains. Pendidikan yang dilakukan termasuk pada saat proses rekrutmen, formal instruction, training, dan juga mentoring. Proses rekrutmen memiliki peran penting untuk mengajak orang baru untuk terjun ke dalam dunia penelitian. Sebagai formal instruktur, seorang peneliti memiliki kewajiban untuk membimbing pada tingkatan yang lebih bawah peneliti tersebut dengan lebih baik. Pada proses training, seorang peneliti untuk mendidik, untuk meniru peneliti lain, melakukan praktek, dan memahamkan peneliti-peneliti anak didiknya. Proses mentoring mewajibkan seorang peneliti mampu mendampingi dan mengarahkan para anak didiknya. Social responsibility atau tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga harus mempertimbangkan tentang benefit pada produk sosial atau benefit untuk sosialnya. Dan juga peneliti harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi dan juga hasil penelitiannya serta informasi kepada publik tentang konsekuensi dari penelitian tersebut. Terdapat alasan mengapa peneliti memiliki tanggung jawab secara sosial. Yang pertama, meskipun ilmuwan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi penelitian yang tidak terduga, para ilmuwan dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi yang dapat diantisipasi. Ilmuwan juga merupakan anggota masyarakat yang memiliki kewajiban moral terhadap orang lain. Kemudian, peneliti juga memiliki tugas profesional untuk mempromosikan manfaat dan menghindari bahaya. Terlebih lagi apabila penelitian itu terkait sosial ataupun yang memiliki dampak terhadap sosial. Jadi lebih baik untuk diinformasikan kepada publik dan ditunjukkan bahwa ada konsekuensi untuk melakukan penelitian ini seperti ini. Legality, hukum atau legalitas. Pada saat proses penelitian, peneliti harus mematuhi hukum terhadap pekerjaan mereka. Iptek dapat mengalami kerusakan besar ketika ilmuwan tidak mematuhi hukum. Ilmuwan dapat ditangkap, peralatan dapat disita, pendanaan dapat ditolak, dukungan publik untuk sains dapat terkikis, dan sebagainya.
Hukum berkaitan dengan banyak aspek penelitian yang berbeda, termasuk penggunaan zat berbahaya, terkontrol, penggunaan manusia dan hewan sebagai subjek, pembuangan limbah, praktek perekrutan, alokasi dana, hak cipta, dan paten. Meskipun ilmuwan memiliki kewajiban moral dan etika yang kuat untuk mematuhi hukum, standar perilaku ini, seperti standar lainnya, dapat memiliki pengecualian. Untuk pengecualiannya misalkan seperti ini, untuk proses penggunaan virus corona, misalkan untuk meneliti terkait pembuatan vaksin dari virus corona, pastinya mereka juga akan menguji cobakan juga pada tikus-tikus, biasanya kan tikus putih gitu ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin kalau misal dilakukan oleh masyarakat umum, hal tersebut tidak boleh, tapi apabila dilakukan oleh seorang peneliti yang dia dalam lembaga tertentu, dan juga mungkin kan perlu untuk diuji cobakan terhadap manusia juga, hal tersebut diperbolehkan karena memang tujuannya itu untuk yang lebih baik, seperti itu. Tapi tetap harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan. Opportunity, kesempatan. Ya, sebuah prinsip peluang dapat dibenarkan atas dasar moral ataupun politik. Jika semua orang dalam suatu masyarakat tidak boleh secara tidak adil menolak peluang, maka para ilmuwan sebagai anggota masyarakat harus memiliki peluang ini. Jadi, peluang-peluang yang didapat oleh seorang peneliti harus diambil sebagaimana mestinya. Mutual respect dan saling menghormati. Peneliti harus mentreat college atau satu sama lain, rekan, itu dengan penuh respect atau saling menghormati. Tanpa adanya saling menghormati, tatanan sosial sains akan terpecah, tujuan ilmiah akan terhambat. Prinsip ini menyeratkan bahwa para ilmuwan juga tidak boleh saling menyakiti fisik maupun psikologis, bahwa mereka harus saling menghormati privasi pribadi, bahwa mereka tidak boleh merusak eksperimen ataupun hasil satu sama lain, dan sebagainya. Jadi, setiap peneliti itu harus memiliki rasa saling menghormati satu sama lain. Efisiensi. Peneliti juga harus menggunakan research atau sumber bahan yang dimiliki dengan cara lebih efisien. Hal ini dikarenakan para ilmuwan memiliki sumber daya ekonomi, manusia, dan teknologi yang terbatas. Mereka harus menggunakan dengan bijak untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun prinsip ini tampak sepele dan jelas, tetapi ini penting. Karena praktik yang dilakukan peneliti dapat dipandang sebagai suatu pertanyaan dan akan dianggap tidak etis karena membuang-buang sumber daya. Respect for subject atau menghormati subjek. Peneliti harus menghormati terlebihnya juga apabila subjek tersebut adalah manusia ataupun benda hidup. Peneliti juga tidak boleh men-treat yang bukan manusia atau hewan dengan tidak hormat, dan juga mereka juga harus memberikan perhatian apabila menggunakan mereka untuk eksperimen. Prinsip ini dapat dibenarkan atas dasar moral. Jika kita berpendapat bahwa manusia memiliki martabat moral yang melekat dan beberapa hak dasar, maka para ilmuwan tidak boleh melanggar hak dan martabat ini ketika menggunakan manusia dalam eksperimen. Selain itu, kita harus menganggap bahwa hewan ataupun yang bukan manusia juga memiliki kedudukan moral. Pada para ilmuwan harus memperlakukan subjek hewan dengan rasa hormat dan perhatian yang sesuai. Ilmuwan yang gagal menunjukkan rasa hormat yang layak terhadap subjek manusia dan hewan dapat menimbulkan kemarahan publik. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Untuk link PPT mungkin akan saya bagikan di deskripsi video. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.